Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @freestory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Tersesat di Makam Baluk. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, silakan kunjungi saja akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Memang harusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman, harus menghormati penghuni di dalamnya. Saya punya pengalaman ketika tersesat di suatu makam legendaris di Cirebon, Banten. Makam Balung namanya. Kenapa namanya makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya emang untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasan pastinya apa, pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya di sekitar tahun 1970-an atau 1980-an. Saya nggak tahu pastinya. Banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang saya tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Namanya Waduk Renceng. Kenapa saya tahu? Karena Waduk Renceng ini letaknya nggak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat saya lahir dan beranjak besar. Sayangnya, Waduk Renceng ini udah ada jauh sebelum saya dilahirkan. Jadi saya nggak mengalami proses pembuatannya. Saya cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang saya bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau nggak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan, dipersilahkan. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman seram yang saya alami sendiri di Makam Balung. Ali, teman dari masa kecil saya, sudah sering namanya sebut di banyak cerita. Ya, karena banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang. Saya dan Ali sejak lahir udah bertetangga, tapi rumah kami nggak bersebelahan langsung, berselang 2 rumah. Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu, desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Kali ini saya akan cerita satu pengalaman seram yang saya alami bareng Ali. Kejadiannya kalau nggak salah ketika kami masih kelas 1 SMP. Sudah lama, tapi tenang aja, saya masih ingat setiap detail peristiwanya. "Ri, main ke rumah Robi yuk, udah lama nggak main ke sana." Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi, saya dan Ali ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahnya, tapi saya udah kenal sebelumnya. Rumah Robi nggak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang saya sebut di awal tadi. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-45 menit bersepeda. Cukup jauh, tapi perjalanannya seru. Melewati sawah, kebun, perkampungan, ada waduk juga. Tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi. Gak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi, masih kampung. Pada akhirnya saya mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama. Jadi saya masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Sore yang cerah, masih jam 3, saya dan Ali sudah berada di atas sadel sepeda masing-masing.
menyusuri jalan tanah membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk menuju rumah Robi. Terus menggowes pedal tanpa lelah. Angin sore menemani keseriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran, waktu kecil saya suka banget bersepeda. Nyaris kemana saja selalu bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini. Karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi saya senang-senang aja menjalaninya. Sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok rusuh berwarna putih kusam. Gimana? Lewat sini apa muter? Tanyaku kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Ya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Baluk. Masih sore, masih terang, lewat makam aja. Begitu jawab Ali. Memang untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu. Walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama. Karena berputarnya cukup jauh. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Baluk karena masih sore dan terang. Makam Baluk ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi enggak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar. Letak makamnya nggak beraturan, masih acak-acakan. Barisannya nggak rapi baris berjajar, acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama. Karena baru beberapa bulan yang lalu saya datang ke makam Baluk ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti anak-anak lain pada umumnya, saya dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya enggak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi ruang sunyi ini. Benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga kamboja tercium pekat, wangi khas bunga pekuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda, bersenda gurau di dalam pemakaman jadi terdiam. Fokus bersepeda memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya. Pergi meninggalkan keangkerannya. Makam Baluk ini cukup luas. Kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Agak bernapas lega ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi saya yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan sepeda. Ngerem mendadak karena melihat sesuatu. Ada apa sih Bri? Hampir nabrak nih saya. Cowok Ali di belakang. Kok tiba-tiba ada rumah Li? Kayaknya waktu itu gak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah? Saya banyak tanya. Saya ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurut saya aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan saya belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong karena terlihat enggak terurus. Di sebagian besar halamannya, cat putihnya kelihatan kusam. Satu atau dua kaca jendelanya pecah, gentengnya gelap berlumut. Kami sangat yakin kalau ini rumah kosong, sudah lama kosong. Ah, itu rumah dari dulu udah ada Bri. Kamu aja yang gak pernah perhatiin. Begitu jawab Ali. Udah ah, ayo jalan lagi. Serem gitu rumahnya. Lanjut Ali. Tapi masa sih, saya gak pernah sadar kalau ada rumah di sini. Ah, mungkin aja Ali benar. Emang saya gak terlalu perhatian. Gak sadar kalau ada rumah kosong di makam Baluk ini. Mungkin aja. Ya sudah, saya ikut omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah enggak jauh lagi.
Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Gak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Robi menyambut dengan gembira. Setelahnya kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Kenapa saya senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama enggak terlalu besar, tapi punya halaman luas, enggak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi. Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Selebihnya sepi. Kalian tadi lewat mana? Makam Balung apa muter? Tiba-tiba Robi tanya seperti itu. Makam Balung, Bi, kalau muter kan jauh. Masih terang ini tadi, jawab saya. Jangan lewat makam Balung dulu ya, kata Robi lagi. Kenapa emang, Bi? Ali penasaran. Lagi musim anak hilang. Terus ketemunya subuh di makam Balung. Lemas, kata Robi. Hilang gimana sih? Tanyaku semakin penasaran. Ya hilang aja, katanya diculik kalang wewe atau genderuwo gitu. Terakhir kemarin anak yang tinggal di rumah itu hilang pas udah isya. Ketemu subuh di makam Balung, jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu. Jadi menurut Robi, sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang gitu aja. Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam Balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu, setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam Balung, gak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalong wewe atau genderuwo. Rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Saya dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi gak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam Balung. Nanti pulangnya jangan malam, Li, sebelum maghrib kita pulang. Saya lempar usul ke Ali. Ali tentu saja setuju. Iya, nanti pulang ya, jangan malam-malam. Robi menegaskan lagi. Benar-benar cerita yang menyeramkan. Tapi ya dasar anak-anak, saking keasikan bermain, saya dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, habis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau gak mau kami harus menurut. Akhirnya malah berubah lagi. Selepas isya, kami baru pulang. Malam sudah beranjak larut. Bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam Balung, jalan putar aja. Sekali lagi Robi mengingatkan. Saya dan Ali mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. Gak berani kalau harus lewat menembus area makam Balung malam-malam seperti ini. Gak mau, takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar, mengitari makam Balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi. Nyaris gak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini. Dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi tambah sepi aja. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Gak ada lampu sama sekali. Gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu, kami otomatis terdiam enggak bersuara. Kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya enggak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit kami belum sampai juga di kampung berikutnya. Seperti masih berputar di kampung Robi. Saya yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan, sama seperti saya, bingung. Kok lama amat perjalanan berputar ini? Akhirnya saya berhenti, Ali ikut berhenti. Kok nggak sampai-sampai ya, Li? Apa tadi ada salah belok? Tanyaku. Udah lanjut aja dulu, ini jalannya bener kok, jawab Ali menenangkan.
Ya sudah, kami lanjut jalan. Tetap saja udah beberapa menit tambahan, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali saya melirik belakang sambil terus mengayuh untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang. Saya mengayuh sepeda semakin cepat. Ketika sadar sudah beberapa saat lamanya, kami gak melihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini. Di titik ini, saya mulai ketakutan. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami gak sampai-sampai di ujung kampung? Terus dan terus saya memacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Begitu cemasnya, sampai saya gak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Saya ngerem mendadak, menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik, kaget, terkejut ketika menoleh. Ternyata nggak ada Ali di belakang. Ali menghilang. Ternyata saya sendirian. Entah sudah berapa lama. Saya semakin cemas, ketakutan. Ali, coba memanggil Ali, namun nggak ada jawaban. Takut karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti nggak jauh di belakang. Buk, buk, buk. Kira-kira seperti itu bunyinya, seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, saya nggak berani untuk menoleh ke belakang, nggak berani cari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, saya menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakang saya? Saya melihat ada makhluk tinggi besar berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, saya masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu. Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik, saya semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya, sampai-sampai saya nggak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah saya kenal. Wilayah yang baru sore tadi saya melintasi bersama Ali. Saya nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah kuburan. Ternyata saya masuk ke area pemakaman yang masih saya kenal, makam Balung. Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap saya memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya saya masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan, tapi lama-kelamaan gak sanggup lagi. Beberapa kali saya melindas kuburan tanpa sengaja, sampai akhirnya saya kehilangan keseimbangan lalu jatuh dari sepeda. Rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala. Sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Dia berdiri gak jauh dari saya yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap seperti memperhatikan. Saya ketakutan, lalu berdiri dan coba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya gak lama saya berlari, sampai akhirnya melihat ada bangunan di kejauhan. Ada rumah. Lalu saya menuju ke rumah itu, coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata saya mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang saya lihat bersama Ali sore tadi. Tapi keadaannya beda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau redup, tapi lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni. Saya terus berlari menuju rumah itu, sampai akhirnya sampai di terasnya. Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih, tapi saya yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. Gak ambil pusing, saya tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan pintu depannya terbuka. Sambil ketakutan saya memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, saya duduk di kursi ruang tamu. Napas masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar, khawatir makhluk itu masih saja mengejar.
Ternyata enggak. Saya nggak melihat makhluk itu lagi. Sudah sedikit lega. Sambil menenangkan diri dan mengatur napas, saya memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat saya duduk, saya bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga. Lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru saya sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi saya sama sekali nggak melihat ada kehidupan. Sepinya seperti tidak berujung. Cekamnya seperti nggak akan ada akhir. Perlahan rasa takut kembali memeluk erat. Saya ketakutan. Sepertinya ini bukan rumah biasa. Seperti terhipnotis. Ketika berikutnya indera penciuman menangkap aroma khas. Saya mencium wangi bunga kamboja, bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Saya yang sudah sangat ketakutan semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba di ruang tengah saya melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan dua anak, laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana, tiba-tiba sudah ada berdiri mengelilingi meja makan, lalu duduk di kursinya masing-masing, seperti hendak makan malam bersama. Saya terus diam memperhatikan siapa mereka, sampai akhirnya sosok yang saya pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya menoleh dan menatap saya beberapa saat lamanya, sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Saya hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat saya duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula saya dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan mendekat. Saya semakin ketakutan, sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan saya, lalu mengulurkan tangannya. Saya panik, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu, saya nggak ingat apa-apa lagi. Pri. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya saya seperti tersadar. Karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama saya. Saya membuka mata. Ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, saya teriak, berharap orang-orang yang di luar mendengar. Gak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Lalu saya akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah, akhirnya saya dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba saya mengayu sepeda dengan cepat, sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan saya. Kata Ali, saya masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Ali gak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencari saya. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau saya hilang di makam Balung. Setelah itu bapak saya dan beberapa tetangga langsung pergi mencari. Sampai akhirnya saya ditemukan jam 1 tengah malam di dalam rumah kosong itu.